Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas Monumen Perubahan Peradaban untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kelompok kami yang terdiri dari Aldi Ilhamsyah, saya sendiri Fadilah Fatan, Resa Nur Karimah, serta Salma Putri Habibah. Dalam 1 dekade terakhir, kita berhadapan dengan 6 pandemi. Yang pertama, pandemi H1N1 atau flu burger tahun 2009. Yang kedua, pandemi polio tahun 2014. Yang ketiga, Ebola tahun 2014 juga. Zika tahun 2016. Ebola tahun 2019. Serta sekarang yang kita hadapi ini COVID-19 tahun 2020 yang masuk ke Indonesia. Mengubah peradaban. Yang pertama adalah mengubah peradaban. Selain berdampak mematikan kehidupan manusia, COVID-19 memiliki potensi mengubah peradaban, baik secara negatif maupun positif. Secara negatif, COVID-19 memaksa umat manusia untuk merenggangkan relasi dan interaksi sosial. Umat manusia terpaksa menghindari kerumunan dalam hal aktivitas, beribadah, bekerja, serta belajar dari rumah. COVID-19 juga mengganggu supply chain, menghambat produksi sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di Cina, Amerika, India, atau Indonesia, tetapi juga dunia secara keseluruhan. Bahkan, kejatuhan peradaban selalu merupakan proses sosial politik akibat kekacauan layanan publik, pembusukan organisasi, dan institusi. Tetapi, pada sisi lain, COVID-19 juga membawa implikasi positif bagi peradaban manusia. COVID-19 memaksa pemerintah untuk memenuhi kewajibannya melindungi setiap warganya. Dalam konteks seperti itu, pemerintah Indonesia misalnya mengalokasikan triliunan rupiah untuk membiayai pelayanan kesehatan dan menanggung beban sosial ekonomi warga yang terdampak, baik secara langsung maupun tak langsung oleh COVID-19. COVID-19 juga memperkuat solidaritas antar umat manusia. Mereka yang berkecukupan berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Pandemi COVID-19 juga mendorong kebiasaan baru yang berdampak positif bagi lingkungan. Selanjutnya, dampak yang terjadi akan dibaca oleh Salma Nur Habibah. Yang kedua adalah dampak yang terjadi karena COVID-19. Membuat berbagai layanan keagamaan, pendidikan, dan pemerintah terganggu. Dalam sejumlah kasus, layanan publik yang terganggu membuat publik kecewa, sehingga menimbulkan protes dan kekacauan. Dalam perspektif sosiologis, hal tersebut dapat mengancam peradaban jika pemerintah kehilangan kendali atas warga yang melakukan kekerasan. John Denavan 2019, suatu peradaban dapat dikatakan runtuh apabila mengalami kemunduran atau kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan politik secara cepat dan substansi dari kondisi sebelumnya yang stabil ataupun mapan. Setiap pandemi selalu memicu sejumlah besar kematian dan mengakibatkan kerugian hingga miliaran dolar. Namun dibandingkan dengan pandemi lain, COVID-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa bagi peradaban manusia. Analisa data WHO menunjukkan per 3 Agustus 2020, COVID-19 telah menyebar lebih dari 200 negara, menjangkit 17 juta orang. Dari jumlah itu, 6.806 orang meninggal. WHO juga memperkirakan angka-angka ini akan bertambah dengan cepat hingga batas waktu yang tak dapat dipastikan. Belum dapat dikendalikan karena vaksin penawarannya masih dalam tahap uji coba. Sementara di saat yang sama, semua negara di dunia memiliki agenda untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan, sosial budaya, akademi, bisnis, olahraga, dan politik atau pemilihan umum yang tak mudah untuk dibatalkan. Berbagai kegiatan itu memperbesar resiko penyebaran COVID-19 baik di tingkat lokal maupun internasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Resa Nur Karimah. Dampak positif dan dampak negatif dari pandangan secara garis besar, salah satu kondisi yang bisa dikatakan seluruh dunia mendapatkan dampak baik, negatif, atau positif. Secara negatif, ekonomi, contohnya turunnya daya penjual. Secara emosional, contohnya stres dan bahkan mampu membuat atau melakukan suatu penipuan yang sering terjadi di media sosial saat ini. Secara pendidikan, efektivitas, capaian, serta peran media online atau teknologi. Secara positif,
Peran teknologi jadi alur media pembelajaran secara kita dilihat dengan poin. Sederhananya, COVID-19 juga dapat menciptakan gaya hidup yang berimplikasi pada penurunan emisi CO2 global di kota besar seperti Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia, Australia, dan Amerika. Lalu pembahasan berikutnya yaitu hubungan antar warga negara dan warga negara. Hubungan antar negara dan warga negara, Guru Besar Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Askobat Gani mengatakan, saat ini kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum terkendali. Hak masyarakat sebagai penduduk, kata dia, adalah mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah. Adapun kewajibannya adalah menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Penduduk berhak mendapatkan layanan kesehatan dengan kewajiban memelihara kesehatan dan kesehatan lingkungan, kata Askobat dikutip dari siaran pers, Selasa 28 September 2020. Sedangkan pemerintah memiliki hak untuk membuat dan melaksanakan peraturan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sedangkan kewajibannya memperhatikan kesehatan masyarakat dan memberikan bantuan sosial. Memperhatikan kesehatan masyarakat yang dimaksud dalam kondisi ini salah satunya dengan memberikan tes sebanyak-banyaknya kepada seluruh masyarakat. Di sisi lain, pemerintah berhak membuat dan melakukan penegakan peraturan tersebut dengan berkewajiban memperhatikan kesehatan masyarakat dan mengendalikan wabah serta memberikan bantuan sosial akibat kebijakan pencegahan COVID-19 ini, kata Askobat. Lalu, bagaimana memperbaiki kondisi yang ada akan dibacakan oleh Salma Putri Habibah. Bagaimana cara memperbaiki kondisi yang ada? Pemerintah pusat melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 membuat 4 strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan physical distancing sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi virus corona COVID-19. Juru bicara gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengungkapkan strategi pertama sebagai penguatan strategi dasar itu adalah gerakan masker untuk semua yang menyepelekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah. Strategi kedua adalah penelusuran kontak dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat, di antaranya adalah pada orang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19, serta pada masyarakat di daerah yang ditemukan kasus banyak. Strategi ketiga adalah edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracking yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid test atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri. Strategi keempat adalah isolasi rumah sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definit di rumah sakit, termasuk tambah dia dilakukan isolasi di rumah sakit darurat baik di Wisma Atlet ataupun di Pulau Galang yang akan diikuti beberapa daerah untuk melakukan isolasi kasus positif dengan gejala klinis ringan hingga sedang yang tidak mungkin dilaksanakan isolasi mandiri. Selanjutnya, bagaimana cara membangun negara akan dibacakan oleh Aldi Ilhamsyah. Bagaimana cara membangun negara dan bangga negara? Yang pertama, penghormatan merupakan perilaku yang bisa dilakukan kepada orang lain yang tingkat kedekatannya dengan kita berbeda. Maksud dari penghormatan ini bukan sekedar penghormatan saja. Contoh lain dari penghormatan adalah toleransi. Yang kedua, tanggung jawab. Bertanggung jawab merupakan perilaku baik yang harus dimiliki setiap orang. Karena dengan memiliki rasa tanggung jawab, kita dapat melatih diri untuk mengenali apa yang kita lakukan dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Yang ketiga, kesadaran dan sikap berwarga negara. Sikap ini juga akan menentukan karakter bangsa. Maka setiap insan yang di negeri tersebut haruslah memiliki kesadaran diri tinggi dan sikap yang bijak untuk berwarga negara dengan baik. Keempat, keadilan. Romo dia pernah berkata, seorang terpelajar haruslah berlaku adil, sudah sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan. Maka perilaku adil merupakan kewajiban moral
bagi setiap orang. Yang kelima, peduli kepedulian terhadap sesama merupakan perilaku yang akan mengantarkan kita untuk dapat memahami keadaan seseorang yang jauh di bawah kita, ekonominya. Dan keenam, kepercayaan dalam bahasa lain yang lebih mudah adalah konsisten dalam pikiran, kata-kata, dan perbuatan. Tidak berwajah ganda, juga karakter kejujuran, mendapati janji dan kesetiaan. Dengan hal itu, semua kepercayaan akan terbangun. Semoga keenam cara ini bisa terrealisasikan. Lalu yang terakhir, mengenai bagaimana cara meningkatkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia akan dibacakan oleh Salma Putri Habibah. Yang keempat adalah bagaimana cara meningkatkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Rasa syukur dan bangsa sebagai bangsa Indonesia tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungannya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.